GMP Kamalaman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya Tamrin Omid SPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Kali ini saya bersama Bapak Muhammad Nurdin SPD yang biasa disapa dengan Pak Abi, guru IPS terpadu pada SMP Negeri 4 Wasile. Apa kabar Pak Abi? Alhamdulillah baik Pak Tamrin. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Abi, hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi. Insya Allah saya akan melakukan observasi di dalam kelas bersama Bapak nanti. Sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas nanti, untuk merefleksi proses pembelajaran sebagai persiapan awal atau percakapan pra-observasi sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran, dengan tujuan pra-observasi ini agar Bapak lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik pada murid. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak akan observasi nanti. Apa yang ingin Bapak capai dari tujuan pembelajaran itu? Yang saya ingin capai terhadap tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas adalah dimana karena materi yang saya sampaikan adalah bermacam-macam kebutuhan manusia. Dan di sini tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan manusia. Berarti yang Bapak ingin capai dari tujuan itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan itu. Oke, bagaimana dengan area perkembangan yang hendak dicapai saat Bapak melakukan observasi nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai adalah di sini peserta didik mampu bertanggung jawab dan berkolaborasi bersama teman. Berarti bertanggung jawab dan berkolaborasi. Nah, selanjutnya apa rencana pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas nanti? Strategi dipersiapkan untuk Bapak proses pembelajaran. Strategi yang saya terapkan adalah di sini saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Ya. Jadi pembelajaran kelompok berdasar gaya belajar siswa. Nah, di mana kita ketahui gaya belajar siswa itu kan ada 3, ya kan? Berarti fokusnya kepada audio, visual, dan kinestetik. Oke. Untuk media pembelajaran sendiri yang Bapak akan persiapkan? Untuk media pembelajaran yang saya siapkan antaranya adalah memberikan LKPD terhadap siswa dan buku siswa. Berarti LKPD dan buku siswa. Kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Hari apa? Kemudian di kelas berapa dan jam berapa? Ya, kebetulan hari ini saya ada jam di kelas 2, tepatnya di jam kedua. Jam kedua. Ya. Berarti nanti Bapak akan masuk hari ini juga di jam kedua dan di kelas 8. Ya. Baik, sebentar saya akan berkunjung ke kelas Bapak, melihat dan mencatat pembelajaran yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti. Setelah Bapak melakukan observasi, kita akan bertemu kembali melakukan percakapan pasca observasi. Begitu ya Pak? Ya. Sebelum kita akhiri,
apa yang Bapak dapatkan dan rasakan dengan pertemuan kita di pagi ini? Yang saya dapatkan dalam pertemuan pagi hari ini adalah di sini kita saling memotivasi dan berbagi akan sejauh. Memotivasi dan saling berbagi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Abi atas kesediaan waktunya untuk kita percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi jam kedua nanti ya. Demikian percakapan kita pagi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum para proses pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Oke, sebelum masuk pada proses pembelajaran, saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sehat kamu. Ada surat keterangan? Sakit. Ya. Untuk penyemangat proses belajar kita hari ini, saya minta orang untuk pimpin SPG. Ya, silakan. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, kalian kita melakukan SPG. Tepuk semangat! Semangat luar biasa! Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Ya, terima kasih. Jenis-jenis kebutuhan. Tujuan peserta didik bahkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah satu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari. Jadi kebutuhan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya, kebutuhan kapanpun. Ketika manusia masih hidup atau masih bernapas, maka kebutuhan itu selalu ada terus. Karena dengan adanya kebutuhan berarti mereka melakukan hidupnya. Nah, kemudian jenis-jenis kebutuhan dibagi atas berapa jenis. Dilihat dari kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan audio, visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Anggraini. Saya dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. A. Diskusi kebutuhan masing-masing anggota kelompok selama beberapa hari sebelumnya dan pengorbanan yang dibutuhkan. Jawaban A. Kebutuhan pendidikan. Pengorbanan yang diperlukan yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar memperoleh ilmu yang bermanfaat dan nilai yang bagus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari semua kelompok yang presentasikan tadi, semua jawabannya sudah betul, ya, sudah bagus. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lebih banyak belajar lagi agar kalian dapat motivasi terkait dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta masing-masing kelompok untuk bertanya terkait dengan materi yang ini. Ada pertanyaan? Ya. Kelompok ini saya akan simpulkan kegiatan materi terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu meskipun kita berbeda-beda kebutuhan yang kita miliki, ya, ada satu hal yang perlu kalian ketahui, kita harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Yang pertama adalah tidak boleh kita boros, meskipun kebutuhan kita tidak pernah terbatas, karena semakin kita boros maka akan terjadi kelangkaan. Karena itu sulit untuk memenuhi kita punya kebutuhan karena terjadinya pemborosan. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada tugas yang perlu kalian kerjakan,
nanti buka di halaman 63 ya, adalah kalian mencari terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum dari, marilah kita berdoa. Sebelum kalian keluar dari ruangan ini, belajar di rumah, dan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran ini? Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pasca Observasi bersama saya Tamrin Umid SPD dan Bapak Muhammad Nurdin SPD sebagai guru yang diobservasi. Bagaimana dengan observasi pembelajaran tadi, Pak? Alhamdulillah Menyenangkan. Baik Pak, pada pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran yang baru dilakukan Bapak tadi. Dengan tujuan sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi? Perasaan saya yang saya rasakan di dalam kelas setelah diobservasi oleh Bapak, saya sangat senang karena ini adalah di mana kita dapat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat terkait dengan proses pembelajaran dalam kelas. Berarti senang kolaborasi proses pembelajaran di dalam kelas. Bisa disampaikan kembali sesuai rencana pra-observasi saat kita pertemuan pagi tadi, area pengembangan atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tadi? Yang pertama yang saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah bagaimana tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam kebutuhan manusia. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu berkolaborasi dengan temannya dan bertanggung jawab berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru. Area yang pembelajaran diberikan oleh saya adalah saya memberikan tugas yaitu pengelompokan dan memberikan LKPD atau buku siswa yang saya berikan. Jadi tadi dalam bentuk kelompok, kemudian LKPD kepada siswa, kemudian siswa menyelesaikan bersama-sama. Oke, terima kasih. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, informasi menurut Bapak, apakah sudah berhasil atau perlu ada perbaikan dan lainnya? Dalam proses pembelajaran, saya rasa peserta didik sudah mulai mampu untuk bertanggung jawab terkait tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau saya sendiri, yaitu mereka maju menyampaikan hasil diskusi mereka terhadap kelompok-kelompok tersebut. Berarti di dalamnya sudah ada keberhasilan. Ya. Terima kasih. Kalau menurut Bapak sendiri, kendala-kendala yang Bapak dapatkan tadi di saat proses pembelajaran, ada nggak Bapak kendala-kendala itu? Kendalanya di sini adalah seharusnya saya menggunakan atau memanfaatkan IT yang ada di lingkungan sekolah. Karena tadi saya masuk, kebetulan laptop saya lagi diperbaikan, jadi saya tidak bisa
bisa memanfaatkan Jadi kesimpulannya gaya belajar yang digunakan dengan berdiferensiasi kepada siswa penggunaan RID. Cuma Bapak punya laptop bermasalah sehingga tidak bisa digunakan. Jadi menggunakan LKPD dan buku siswa. Oke, Pak Abi, untuk rencana ke depan yang nanti Pak Abi perlu perbaiki dalam pembelajaran bersama siswa nanti gimana? untuk rencana kedepannya saya tidak lagi menggunakan buku siswa atau LKPD saja, tapi saya sudah mulai memanfaatkan IT yang ada di sekolah. Yang berupa apa itu untuk IT-nya? Penggunaan Infocus dan laptop. Dan laptop. Berarti Infocus dan laptop yang digunakan nanti. Oke, berarti untuk rencana Bapak dalam perbaikan pembelajaran yang Bapak sudah sebutkan tadi, bahwa ke depan Bapak akan proses pembelajaran menggunakan IT. Salah satunya adalah berupa laptop dan Infocus atau di PPT nanti. Kapan Bapak akan memulai itu? Rencananya di pertemuan berikut kita sudah mulai proses pembelajaran yang menggunakan IT. Berarti pertemuan berikut, insya Allah Bapak sudah akan melakukan dan saya menunggu proses pembelajaran dalam perbaikan itu. Demikian akhir dari rangkaian supervisi akademik kita di siang hari ini, yang dimana dalam supervisi akademik kita mulai dari pra observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Abi atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.